Halo, saya akan memberikan penjelasan terkait materi subbab 3 segi 1 mata kuliah pengantar analisis numerik terkait interpolasi dan polinomial Lagrange. Jadi ya, sebelum kita mulai, di sini diberikan definisi polinomial ya. Jadi polinomial pada bilangan real itu merupakan suatu fungsi dengan daerah asal dan daerah kawannya berupa bilangan real, terus yang memiliki bentuk seperti berikut ya. Bentuk umumnya namanya misalkan Px. Px itu adalah apa? An x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 sampai A1X terus ditambah A0. Berarti ya N-nya itu bilangan bulat tak negatif. Berarti ya, dan A0, A1 sampai AN-nya itu bilangan real. Gitu ya. Itu definisi polinom. Teman-teman sudah sering ketemu ya. Contohnya misalkan contoh ya sederhananya apa? Fx sama dengan x kuadrat gitu ya, atau x tambah 1 atau 2x tambah 3. Gitu ya. Itu adalah contoh dari polinomial. Gitu ya. Oke, dan kemudian kalau kalian lihat di buku itu ada satu teorema pembuka ya, atau teorema hampiran Weierstrass, atau dibilangnya teorem approximation Weierstrass gitu ya. Nah, inti dari teorema itu artinya apa? Teorema itu mau mengatakan kalau misalkan Anda punya suatu fungsi kontinu, berarti ya, maka fungsi kontinu itu bisa dihampiri atau bisa diaproksimasi nilainya pada suatu interval tutup oleh suatu polinomial dengan ketelitian atau errornya yang nilainya tidak nol sekecil apapun. Gitu ya. Artinya apa? Gitu ya. Jadi kalau Anda punya suatu fungsi ini kontinu pada interval tutup A, B, gitu ya, maka dibilangnya apa? Untuk error misalkan E sekecil apapun, begitu ya, Anda bisa temukan gitu ya, terdapat apa? Suatu polinomial, begitu ya, Px ini polinomial sehingga apa? Selisih dari nilai fungsi yang kontinu tadi dengan polinomialnya, itu ya, nilai mutlak selisihnya apa? Kurang dari epsilon untuk apa? Untuk setiap titik di interval tutup A, B. Teorema ini keren sekali. Berarti ya, teorema ini keren artinya apa? Kalau Anda punya fungsi kontinu, berarti ya, dibilang apa? Dijamin Anda bisa cari suatu polinom. Gitu ya, suatu polinom yang apa? Yang bisa menghampiri fungsi itu. Karena apa? Bekerja dengan polinom itu sangatlah menyenangkan, indah pokoknya. Itu sama seperti Anda lebih ya seperti berteori dan praktek lah gitu ya. Karena kan kalau berteori itu kan keseringannya indah gitu ya, karena cuma sekedar ngomong. Nah, seperti itu gitu ya. Misalkan fungsinya itu adalah prakteknya gitu ya. Nah, dengan teorema Weierstrass ini Anda cuma cukup berteori saja gitu ya, bisa menghampiri si praktek itu gitu. Jadi indah sekali. Jadi Anda bisa temukan suatu polinomial yang mana apa? Untuk ketelitiannya sekecil apapun, gitu ya, si polinomial ini bisa menghampiri nilai fungsinya untuk setiap titik X di dalam interval tutup A, B. C, A, B ingat ya, C, A, B itu artinya apa? Fungsi kontinu di interval tutup A, B. Ya, jadi ini teoremanya gitu ya. Jadi dari teorema ini akhirnya muncullah nanti nih terkait polinomial interpolasi Lagrange. Gitu ya. Nah, lebih indah lagi kalau apa? Kalau misalkan Anda cuma tahu nilai fungsinya, gitu ya, tapi Anda tidak tahu fungsinya itu pastinya apa. Gitu ya. Itu nanti akan keren sekali gitu ya. Nah, salah satu contohnya misalkan begini. Kalau teman-teman sering lihat gitu ya, atau teman-teman sering bercerita dengan teman-teman kalian yang yang sering melakukan penelitian di lab gitu ya, melakukan percobaan. Nah, kalau melakukan percobaan itu kan mendapatkan hasil tertentu, gitu kan. Nah, hasil dari percobaan itu kan biasanya kalau teman-teman tanya ke teman-teman yang misalkan fisika atau kimia atau biologi, biasanya mereka tuh diminta tuh untuk mencari kira-kira kalau sudah didapat hasil percobaan, titik-titiknya hasilnya sekian, terus digambarkan pakai grafik. Terus kira-kira fungsi yang paling mendekati yang bisa menghampiri nilai-nilai fungsi yang nilai titik-titik yang mereka dapat dari percobaan itu apa? Nah, dengan teorema aproksimasi Weierstrass ini, kalau kita mengasumsikan titik-titik yang terwakili pada hasil percobaan itu merupakan suatu nilai dari fungsi kontinu, Anda bisa cari apa? Polinom yang bisa menghampiri nilai
fungsi itu atau nilai-nilai percobaan itu. Jadi keren sekali, gitu ya. Nah, contohnya seperti pada gambar grafik ini ya. Di sini grafik ada data populasi. Data populasi per 10 tahun, gitu ya. 1960 sekian sampai 2010 sekian. Nah, dengan ini maka kalau teman-teman asumsikan, gitu ya. Teman-teman asumsikan titik-titik ini, gitu ya, mewakili suatu fungsi kontinu misalkan, gitu ya, maka pakai teorema Weierstrass teman-teman bisa menjamin ada suatu polinom yang bisa menghampiri nilai fungsi ini, gitu ya, nilai fungsi ini. Nah, nanti pertanyaannya bagaimana cara mencari polinomnya, nanti kita akan pelajari. Nah, dengan teman-teman bisa mencari fungsi polinom yang menghampiri nilai-nilai fungsi pada grafik ini, teman-teman bisa tentukan populasi tahun 2020, bisa menaksir, gitu ya, atau menduga populasi pada tahun 2020 berapa, atau populasi tahun 1961 berapa, 1975 berapa, gitu ya. Itu bisa dihampiri, gitu ya, atau bisa diduga, gitu ya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita akan mempelajari cara mencari polinomnya bagaimana menggunakan menggunakan polinomial interpolasi Lagrange. Nah, polinomial interpolasi Lagrange itu seperti mana? Di sini diberikan ya. Yang pertama, misalkan Anda punya fungsi f, gitu ya, melewati dua titik. Titik yang pertama x0, y0 dan titik kedua x1, y1. Nah, karena diketahui dua titik, maka si fungsi f ini Anda bisa aproksimasi dengan polinomial berderajat 1. Karena ingat, polinomial berderajat 1 artinya fungsi linear kan? Fungsi linear itu garis. Ingat, kalau Anda punya dua titik, Anda bisa cari garis. Benar kan? Caranya bagaimana? Jangan sampai lupa. Jadi Anda bisa aproksimasi fungsi ini, fungsi f ini dengan pendekatan fungsi linear atau fungsi polinomial berderajat 1. Karena kan fungsi linear itu kan bentuknya fx sama dengan ax tambah b. Ya, nah ini kan berarti x-nya kan pangkatnya 1. Berarti ini adalah polinomial berderajat 1. Begitu. Nah, perhatikan di sini, dengan P merupakan polinomial yang mengaproksimasi fungsi f pada suatu interval. Nah, inilah yang dinamakan polinomial interpolasi. Begitu ya. Artinya si P itu dinamakan polinomial interpolasi, polinomial yang mengaproksimasi fungsi f. Tapi ingat, pada suatu interval. Itu ya, dibatasi oleh suatu interval. Nah, berikut diberikan tahapannya. Nah, sekarang sih diberikan tahapannya ya. Tahapan cara mencari polinomialnya. Banyak caranya ya, tapi ini diberikan cara yang berkaitan dengan si Lagrange. Ingat ya, itu yang diberikan. Itu ya, cara yang berkaitan dengan Lagrange. Caranya bagaimana? Di sini didefinisikan L0 dari X, fungsi L0X itu X kurang X1 dibagi X0 kurang X1. Sudah? Nah, yang kedua kita definisikan L1. L1X itu fungsinya X kurang X0 bagi X1 kurang X0. Nah, kita tulis terus polinomial yang melewati berderajat 1 yang melewati x0, y0 dan x1, y1 adalah ini fungsinya dibuat ya. L0x dikali fx0 ditambah L1x dikali fx1. Atau jadinya L0x itu kan ini kan. Ini dikali fx0 ditambah yang ini dikali fx1. Tapi ingat, coba teman-teman masukkan, cari nilai L0 dari X0. Kalau masukkan X0 berarti X0 kurang X1 bagi X0 kurang X1 kan 1. Kalau dimasukkan X1 berarti X1 kurang X1 0. 0 bagi apapun 0. L1 X0 dapatnya 0 dan L1 X1 dapatnya 1. Dan ingat, fx0 itu Y0 ya. Karena kalau melewati titik X0, Y0 artinya peta dari X0 oleh si F adalah si Y0. Dan peta dari X1 oleh F adalah Y1. Berarti Berarti perhatikan, kalau begitu Px0-nya Px0 berarti Karena L0 X0 1 berarti 1 kali Fx0 tambah 0 kali Fx1. Jadi kan karena L1 X0 0. Berarti kita dapat Px0 sama dengan Fx0 kan? Yaitu Y0. Berarti polinomial derajat 1 yang diberikan berhasil mengaproksimasi fungsi f pada titik itu. Berarti kan? Yaitu nilainya Nilai X0 pada polinomial P nilainya sama dengan nilai F pada titik X0 juga. Begitu juga dengan X1 ya. Px1 juga Y1 sama dengan Fx1. Nah, P inilah yang dinamakan Polinomial interpolasi Lagrange
berderajat 1. Gitu ya. Jadi cara mencari polinomial interpolasi Lagrange itu seperti ini. Nah, nanti kita akan berikan secara umum. Ini kan kalau berderajat 1. Pertanyaannya, kalau berderajat n bagaimana? Atau begini, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau Anda punya fungsi yang mau diaproksimasi itu punya n plus 1 titik. Titiknya apa saja? x0, fx0, x1, fx1, sampai xn, fxn. Nah, pada kasus ini, kalau di sini kan cuma 2, gitu ya, L0 sama L1, karena kan derajat 1. Nah, kalau ini ada n plus 1 titik, berarti ada apa? Ada L0 sampai Ln. Tapi di sini diganti namanya ya, pakai apa? Ln, K. N itu menandakan derajat dari polinomialnya, K itu menyatakan itu ya nilai dari 0 sampai n. Gitu ya. Jadi ada nilai ln, 0, ln, 1 sampai ln, n. Nah, ln, 0. Nah, rumusnya ln, k begini. Ln, k itu adalah apa? Pembagian dari apa? Yang pertama fungsi apa? Yang pertama apa? X kurang x0 kali x kurang x1 sampai x kurang xk min 1. Terus x kurang xk-nya jangan dimasukkan, loncat. Berarti ya, loncat terus lanjut ke x kurang xk plus 1 sekali sampai x kurang xn. Dibagi dengan apa? xk kurang x0, xk kurang x1 sampai xk kurang xk min 1. Terus xk kurang xk-nya tidak ada. Gitu ya, loncat ke xk kurang xk plus 1 sampai xk kurang xn. Nah, secara umum ini bisa ditulis seperti yang di sini. Gitu ya. Yang bagaimana apa? Didefinisikan sebagai apa? Sini kalau teman-teman lihat. Oke. Sini kalau teman-teman lihat apa di sini? Lihat ya. Bisa ditulis sebagai apa? Pi ini maksudnya kali, gitu ya. Perkalian dari apa? X kurang xi per xk kurang xi. I-nya dari berapa? 0 sampai n. Tapi ingat, I-nya dari 0 sampai n, tapi I-nya tidak boleh sama dengan K. Kenapa? Karena di sini lihat ya, di sini kan I sama dengan K, keloncat toh, tidak ada ya. Di atas juga tidak ada, untuk XK tidak ada, X kurang XK tidak ada. Di bawah juga XK kurang XK tidak ada. Gitu ya. Jadi perkalian atau Pi dari I sama dengan 0 sampai K, N, I-nya tidak sama dengan K, dari apa? X kurang X1 dikali bagi XK kurang X1. Nah, polinomialnya bagaimana? Polinomialnya di sini ya. Jadi ditulis sebagai apa? PX-nya nanti jadinya apa? Ln, 0 kali X, ln, 0x dikali fx0 ditambah ln, 1x dikali fx1 sampai ln, n x dikali fxn. Berarti atau ditulis pakai sigma ya. Sigma k-nya dari 0 sampai n dari apa? Ln, kx dikali fxk. Nah, px itu dinamakan apa? Polinomial interpolasi Lagrange berderajat n. Itu ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke contoh. Gitu ya, di sini diberikan contoh 1.2. Gitu ya. Contohnya di sini diberikan, nah diminta Anda tolong cari aproksimasi polinomial interpolasi Lagrange pada titik berapa tuh? 2, 3 dan 4. Fungsinya apa? 1 per x. Gitu ya. Nah, di sini sama ya, Anda cari L2, 0 karena 3 titik. Gitu ya. Berarti kita punya polinomial berarti x0, x1, x2, berarti polinomialnya derajat 2. Berarti teman-teman perlu cari L20, L21, L22, fx0, fx1, fx2, kan tinggal substitusi ke fx-nya ya. Baru cari px sama seperti yang tadi. Nanti diperoleh px-nya berapa? X kuadrat kurang 9x tambah 26 per 24. Nah, di sini perhatikan, kalau kita ambil titik U-nya 5, gitu ya, fu, F5 berapa? 1/5 kan? Nah, kalau P5 bagaimana? P5 1/5 kan 0,2. Tapi ketika pakai P5 0,25. Berarti artinya apa? Si P5 ini menghampiri nilai F5 di berapa? 0,25. Jadi tidak tepat, tapi menghampiri. Nilainya mendekati nilai aslinya. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya kalau begitu ya? Kita menggunakan si Px supaya kita bisa memperoleh nilai Fx pada suatu titik sehingga nilainya sama gitu ya. Tapi kita pakai px. Nah, di sini kan kalau pakai px saja kan belum tentu ya semua titik betul-betul dihampiri oleh si px gitu kan untuk si fungsi f. Nah, caranya bagaimana? Diberikanlah si teorema 1.3. Nah, teorema ini memberikan cara untuk apa? Mendapat suatu nilai fungsi yang sama dengan fungsi aslinya. Tapi kita gunakan apa? Si px, polinomial interpolasi Lagrange. Nah, caranya begini. Misalkan misalkan kalian punya x0, x1 sampai xn gitu ya. Bilangan-bilangan tapi nilainya berbeda. Tapi bilangan itu pada interval tutup A, B. Nah, terus kalian punya fungsi f.
fungsi yang mau diapproksimasi, gitu ya, itu adalah fungsi. Nah, Cn plus 1 ini maksudnya apa? Itu artinya f itu fungsi kontinu, gitu ya, ingat ya. Nah, f anggota Cn plus 1 A, B, gitu ya, itu adalah f itu merupakan apa? Fungsi kontinu pada interval tutup AB dan juga apa? Terturunkan, ya, kontinu, gitu ya, kontinu pada selang tutup A, B, dan juga apa? Terturunkan sebanyak berapa? Sebanyak n plus 1 kali. Itu maksudnya Cn plus 1 A, B, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, gitu ya. Nah, kalau f itu elemen Cn plus 1 A, B, maka apa dibilang apa? Untuk setiap titik z di A, B, dibilang apa? Terdapat epsilon z anggota apa? U, interval tutup U, V. U-nya apa? U-nya itu minimum dari X0 sampai Xn, dan V-nya adalah maksimum dari X0 sampai Xn. Sehingga apa? Si Fz, nilai z, nilai apa? F pada titik Z itu sama saja dengan apa? Lihat ya, PZ ditambah apa? Turunan ke N plus 1 dari F, terus disubstitusi nilai epsilon. Ini namanya C ya. Yang tulisannya seperti ini. Itu ya, kalau teman-teman lihat ya, ini dibacanya C. Gitu ya. Ini dibacanya C. Gitu ya. Nah, di mana apa? Fz-nya atau nilai F pada titik Z itu sama dengan apa? PZ ditambah turunan ke N plus 1 nilai dari turunan Fn plus 1 di titik EZ dibagi N plus 1 faktorial dikali apa? Z kurang X0 dikali Z kurang X1 sampai Z kurang Xn. Berarti di sini mau mengatakan apa? Ternyata kita bisa menghampiri, kita bisa menentukan apa? Kita bisa menyatakan nilai Fz menggunakan apa? Polinom interpolasi PZ, tapi ditambah dengan apa? Sesuatu di sini ya, sesuatu suku di sini ya. Jadi ini yang kurang dari yang kita punya di sini, gitu ya. Sini kan F5-nya 1/5, 0,2, gitu ya. Kalau di sini P5-nya 0,25. Nah, ternyata kita perlu tambah dengan suatu suku ini supaya nanti 0,25 ditambah sesuatu jadinya 0,2. Gitu ya. Tapi kita butuh apa? Lihat ya, untuk setiap Z dibilang ada apa? Ada epsilon Z. Bukan epsilon ya, C Z di interval tutup U, V. Jadi apa? Ternyata fungsi F pada titik Z, tapi Z itu pada interval tutup ya. Interval tutup A, B itu apa? Bisa dinyatakan sebagai apa? Nilai dari PZ ditambah, bisa dinyatakan menggunakan apa? Polinom interpolasi, tapi ditambah sesuatu. Nah, itu maksud dari teorema 1.3. Oke, sekian dari penjelasan untuk polinomial interpolasi Lagrange. Nanti polinomial interpolasi Lagrange ini digunakan untuk menentukan metode Neville, metode divided difference, ada metode Newton ya, Newton divided difference, dan juga yang terakhir metode Hermite. Terima kasih.